Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marianus Pari, NIM 1703030090, kelas B semester 7, jurusan Sosiologi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah kesejahteraan ekonomi penafsiran. Baik, langsung saja. Pada slide yang pertama, terdapat pengertian ekonomi kesejahteraan. Di sini, ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi, dan juga terdapat ekonomi kesejahteraan terapan, yang adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis, yang adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang handal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah untayan sejarah abad ke-20, dan selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik teori sebagai bidang studi khusus. Dan pada pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Di slide yang kedua, terdapat ekonomi utilitarianisme untuk PIGO kesejahteraan. Prasejarah dari teori utilitas marginal, pemerintah sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Chaynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga-harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Sebuah teori ekonomi yang benar hanya bisa dicapai dengan kembali ke yang hebat mata air dari tindakan manusia, perasaan senang dan sakit. Sulit melakukannya. Bayangkan, sebagai teori pilihan ekonomi individu. Namun, banyak ekonomi akan mengadopsi teori keseimbangan pasar Jevons tanpa mengadopsi teori etika Bentham untuk norma kebijakan publik Bentham. Dan di slide yang ketiga, terdapat PIGO utilitas kepuasan. Di sini, bagi PIGO, utilitas adalah pengambilan psikis dari kepuasan. Ucapannya di Fakultas Teleskopik memperjelas bahwa dia menganggap kenaikan seperti itu sebagai kejadian diskrit, betapapun subjektifnya dan kapanpun dialami. Dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan, PIGO mengurangi pernyataan kebijakan publik untuk pertanyaan dan teori ekonomi, dan dia melakukan ini dengan mengadopsi standar utilitarian untuk kebijakan publik. Ekonomi kesejahteraan PIGO bertumpu pada dua provinsi yang dia ajukan secara konsisten dalam karya yang ditulis ulang setengah abad. Pertama, setiap penambahan pada pendapatan real yang disebut seorang kepuasan lebih besar. Kedua, transfer pendapatan uang dari yang lebih baik orang ke orang yang lebih buruk membuat kepuasan yang lebih besar. Pada slide yang keempat, terdapat utilitas sebagai kuila. Di sini, dalam filosofi abad yang lalu, kuila telah menjadi topik pertimbangan yang mendalam. Troversi kuila adalah kesan subjektif dari sesuatu seperti yang diilustrasikan oleh Nagel di tahun 1974 esai Bagaimana Rasanya Menjadi Kelelawar. Ekonomi tampaknya sebagian besar tidak menyadari dari diskusi ini. Terminologi kuila tidak tersedia untuk kaum utilitarian dan ekonomi abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Bagian ini memperkenalkan Kuila dan akan mengeksplorasi hubungan utilitas sebagai ekonomi periode yang dikandungnya. Hubungan Kuila dengan utilitas tampaknya belum banyak dieksplorasi oleh filsuf. Stalnaker di tahun 2004 tampaknya merupakan pengecualian parsial. Kesulitan ini dapat diilustrasikan oleh salah satu eksperimen pikiran umum dalam literatur tentang Kuila. Dan pada slide yang kelima, terdapat ringkasan kesimpulan. Pada awal abad ini, penggunaan konsep utilitas telah menjadi umum dalam ilmu ekonomi. Sebagian besar dari teori penawaran, permintaan, dan keseimbangan Breum, beberapa ekonomi mengikuti Mill dan menjadikan ini aspek seseorang jenderal pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik, sementara yang lain menolak ini sebagai tidak ilmiah. Meskipun beberapa kesulitan matematika yang diakui dengan kecuali, bahkan mereka yang menolak utilitarianisme bisa berbuat lebih baik daripada menghitung keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan lari kuantitas barang konsumsi, dan ini akan menjadi kasus hingga abad ke-20. Utilitarianisme yang diwarisi Pigou dari Marshall bukanlah Benthamisme, bukan pula utilitarianisme preferensi ordinal dari ekonomi mikro modern, melainkan utilitarianisme kepuasan, yaitu utilitarianisme yang terkait sejumlah utilitas subjektif dengan kepuasan keinginan. Untuk menggunakan terminologi yang akan tidak tersedia sampai abad ke-20, mereka menganggap utilitas sebagai kualia terkait dengan kepuasan keinginan atau keinginan. Pada slide yang ke-6 terdapat ekonomi kesejahteraan. Dalam kedua buku, Pigou mulai dengan mendefinisikan kesejahteraan ekonomi pada dasarnya sebagai kepuasan utilitas sejauh dapat dibawa ke korespondensi dengan batang ukur uang. Pigou akan menganalisis kesejahteraan ekonomi dalam hal dividen nasional dan distribusi dan variabilitasnya. Secara umum, penyebab ekonomi mempengaruhi kesejahteraan ekonomi negara manapun, tidak secara langsung, tetapi melalui penghasilan dan pengeluarannya mitra objektif dari kesejahteraan ekonomi yang oleh para ekonom disebut dividen nasional atau pendapatan nasional. Seperti kesejahteraan ekonomi itu bagian dari kesejahteraan total yang dapat dimasukkan secara langsung atau tidak langsung kaitannya dengan ukuran uang. Jadi, dividen nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat yang dapat diukur dengan uang. Pigou memberi diskusi yang agak ekstensif tentang masalah penghitungan sebenarnya pendapatan nasional real dalam istilah yang akrab dari buku teks modern. Di slide yang ke-7, munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi dalam konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelumnya. Chess di bidang ekonomi. Usaha para kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan dengan kardinalis yang akan terus menggunakan properti numerik dari fungsi utilitas dari file teori. Ekonomi kesejahteraan Pigou, seperti yang telah kita lihat tadi, terkait erat dengan teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima oleh para ordinalis. Namun demikian, Pigou telah memberikan teori yang satu itu konsisten dengan teori nilai subjektif yang mana ordinalis berkomitmen, dan di sisi lain yang mendukung resep kebijakan yang kebanyakan ekonom termasuk ordinalis
dianggap valid, seperti kesimpulan melawan monopoli dan tarif perlindungan. Untuk ekonomi ordinalis, itu akan menjadi penting untuk merekonstruksi aspek ekonomi kesejahteraan Pigou tanpa mengacu pada nilai-nilai utilitarian, karena mereka memahami nilai-nilai utilitarian. Di slide yang ke-8 terdapat utilitas dan kesejahteraan, dan ini merupakan pengembangan lebih lanjut. Pada tahun 1950, banyak detail baik dari ekonomi kesejahteraan baru maupun sosial pendekatan fungsi kesejahteraan telah diklarifikasi. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan selesai, diskusi ini akan terus berlanjut meskipun munculnya isu yang menimbulkan pertanyaan baru baik tentang yayasan maupun penerapan ekonomi kesejahteraan dari salah satu sekolah. Pada saat yang sama, ekonomi kesejahteraan mengasumsikan lebih banyak peran berpengaruh dalam profesi ekonomi, dan sejauh itu teori ekonomi berpengaruh di luar menara gadingnya di dunia yang lebih luas. Ini sebagian besar mencerminkan peristiwa di luar ekonomi, meningkatkan pengakuan masalah lingkungan sebagai masalah nyata di luar kompetensi sistem pasar. Namun sampai batas tertentu, ini zaman keemasan adalah hasil dari kontribusi lebih lanjut dari para ekonom air asin, yaitu khususnya Paul Samuelson, J. D. V. Graff dan Francis Butler. Di slide yang ke-9 terdapat penilaian ekonomi kesejahteraan setelah pertengahan abad. Di sini, untuk semua kontroversi yang terkadang hangat di antara para ekonomi kesejahteraan baru dan ahli ekonomi kesejahteraan air asin, kita tidak boleh melupakan apa yang mereka lakukan bersama. Pertama, mereka berbagi gagasan. Efisiensi dalam produksi dan pertukaran dapat dianalisis dalam abstraksi dan distribusi pendapatan atau sumber makhluk hidup. Ini tidak terbukti dengan sendirinya. Posisi Ben Hamid hanyalah dua aspek dari hal yang sama, dan seorang Marxis kemungkinan besar akan menolak dikotomi sebagai yang salah. Kedua, mereka setuju jika distribusi pendapatan atau kesejahteraan memuaskan, lebih baik orang memiliki apa yang mereka sukai atau memilih untuk memiliki daripada apa yang tidak mereka miliki, dan ini menurut penilaian mereka. Lebih jauh, seperti Pigou, semuanya adalah konsekuensialis, meskipun kita lihat sedikit terbukti bahwa salah satu dari mereka melihat ini sebagai penilaian nilai yang jelas. Pada slide yang ke-10 terdapat distribusi kesejahteraan yang adil. Di sini, Foley telah mengusulkan kriteria kesetaraan berdasarkan ordinal utility, yaitu tidak ada yang lebih menyukai paket barang yang dinikmati oleh orang lain. Untuk ekonomi pertukaran, setidaknya ada satu optimal Pareto. Itu adalah adil dalam pengertian ini. Mereka yang mengusulkan bahwa ekonomi kesejahteraan harus mencerminkan beberapa penilaian yang mendukung kesetaraan bisa jadi malu dengan pertanyaan, kesetaraan apa? Jawaban yang paling mudah muncul di benak, yaitu persamaan pendapatan uang terbukti memiliki banyak kekurangan. Ekonomi utilitarian tidak memperdebatkan kesetaraan pendapatan, tetapi untuk redistribusi terbatas untuk meningkatkan total utilitas. Seorang pembela kesetaraan dari ukuran utilitas utama bisa menyerukan persamaan utilitas, dan seperti yang telah kita lihat, penalaran semacam ini memainkan beberapa bagian dalam diskusi ekonomi kesejahteraan di kuartal ketiga abad ke-20.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.